Di balik kabut Nusantara, tersimpan dongeng, legenda, dan kisah terlarang yang jarang diceritakan. Inilah dunia di mana fantasi dan horor bersatu. Selamat datang di Fantasia Nusantara. Di lereng sebuah gunung tua, berdiri sebuah desa kecil yang nyaris terlupakan. Kabut selalu menyelimuti hutan di sekitarnya, membuat suasana terasa tenang sekaligus mencekam. Penduduk percaya gunung itu menyimpan rahasia berbahaya. Suatu musim hujan, tanah di lereng longsor. Dari balik reruntuhan bebatuan, tampak sisa dinding kuno yang seolah bagian dari istana yang hilang. Warga berbondong-bondong melihat. Di tengah kekecauan itu, seorang petani bernama Sura melihat kilauan aneh di antara tanah basah. Ia mendekat, membersihkan lumpur, dan menemukan sebuah keris. Bilahnya hitam pekat, terasa berat meski ramping. Tidak seperti keris biasa yang memantulkan cahaya, benda ini justru menyerapnya. Pada pangkalnya ada ukiran wajah murka, seakan menatap langsung kepada siapapun yang melihat. Kabar penemuan keris menyebar cepat. Ada yang menganggapnya berkah, ada yang takut. Malam itu, tetua desa memanggil semua orang ke balai bambu. Api unggun menyala, wajah-wajah cemas saling berpandangan. Di hadapan mereka, keris dibungkus kain putih. Seorang dukun tua, Ki Jaya, menatap pusaka itu dengan mata berat. Keris ini bukan sembarang pusaka, ucapnya. Ia peninggalan Raja Dirga, penguasa yang lalim. Konon, sebelum ia mati, jiwanya disatukan dengan keris ini. Barang siapa menggenggamnya, hatinya akan dikuasai. Ia tak lagi manusia, melainkan budak amarah dan darah. Keheningan meliputi balai, hanya api yang berderak. Warga bergidik. Sura, si penemu, menunduk merasa bersalah. Bisik-bisik terdengar. Ada yang ingin membuang keris ke sungai, ada pula yang ingin menyimpannya sebagai pelindung. Ki Jaya menggeleng. Tidak, keris ini harus kembali ke bumi. Hanya tanah dan doa yang bisa menahannya. Malam itu juga dilakukan upacara kecil. Warga menyalakan dupa, menyiapkan sesaji, dan menggali lubang di pinggir hutan. Ki Jaya memimpin doa, membacakan mantra kuno. Keris lalu dikubur, tanah ditimbun, dan semua berharap kutukan itu berakhir. Namun, sesaat setelah keris ditimbun, cahaya merah samar merembes dari tanah. Angin berembus lebih dingin, membuat obor bergoyang hebat. Ki Jaya melihatnya dengan wajah muram. Ia tahu, kutukan itu tidak musnah. Ia hanya tidur, menunggu saatnya dibangunkan. Di dalam bumi, bilah keris kembali berkilau, seperti mata iblis yang baru saja membuka pandangan setelah tidurnya panjangnya.
Hari-hari berlalu setelah keris hitam dikubur di pinggir hutan. Warga desa kembali pada rutinitas, berusaha melupakan kejadian yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Namun, malam-malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin membawa bisikan aneh, seolah bumi sendiri belum rela menyimpan pusaka itu. Di antara para pemuda desa, ada seorang bernama Wira. Ia adalah anak yatim, tubuhnya kurus namun penuh semangat. Meski miskin, ia dikenal pemberani dan sering menolong sesama. Namun, jauh di dalam hatinya, Wira menyimpan kerinduan. Ia ingin dihormati, ingin dianggap lebih dari sekedar pemuda biasa. Suatu malam, Wira bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi hutan. Dari dalam tanah, cahaya merah merembes dan sebuah suara berat memanggil namanya. Wira, datanglah, ambil aku, kekuatan ini untukmu. Suara itu begitu menggoda, membuat jantungnya berdegup kencang. Saat ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat. Namun, rasa penasaran menguasainya. Malam berikutnya, tanpa sepengetahuan siapapun, Wira berjalan menuju hutan. Bulan separuh menggantung, sinarnya pucat. Angin membawa aroma tanah basah. Ia berhenti di tempat keris dikubur. Tanah di sana tampak berbeda, seolah masih baru digali. Dengan tangan gemetar, ia mulai menggali dengan sebilah kayu. Tidak butuh lama, hingga ujung bilah hitam itu muncul, berkilau samar. Saat ia menariknya keluar, cahaya merah menyala dari keris, menerangi wajahnya. Entah mengapa, rasa takut yang tadi menyelimuti berubah menjadi euforia. Ia merasa seakan sedang menggenggam takdir. Keesokan harinya, orang-orang desa melihat perubahan pada Wira. Ia berjalan lebih tegap, suaranya lebih lantang, dan tatapannya menusuk. Saat ada seorang pemuda menantangnya di arena latihan, Wira menalahkannya hanya dengan sekali gerakan. Sejak itu, banyak orang mulai segan padanya. Namun, tak semua merasa kagum. Ki Jaya, sang dukun tua, melihat aura hitam mengelilingi tubuh Wira. Ia mendekati pemuda itu dan berkata, "Wira, apa yang kau sembunyikan?" Tapi Wira hanya senyum tipis. "Aku hanya berlatih, Ki." Dalam senyum itu ada sesuatu yang asing, sesuatu yang bahkan Wira sendiri tidak sadari. Malam demi malam, keris itu berbisik padanya, "Kau lebih kuat dari mereka semua. Mereka harus tunduk padamu. Darah akan membuatmu tak terkalahkan." Awalnya, Wira menolak, tapi bisikan itu terus datang. Semakin keras, semakin sulit diabaikan. Hingga suatu hari, ketika seorang tetua menegur Wira karena sikapnya yang sombong, ia tak mampu menahan amarah. Tangannya spontan meraih keris yang disembunyikan di pinggang. Seketika, tetua itu mundur ketakutan. Mata Wira memerah dan bilah keris berkilau haus darah. Sejak saat itu, Wira bukan lagi pemuda desa biasa. Ia menjadi pemilik baru keris hitam, dan tanpa ia sadari, langkahnya telah memasuki jalan kutukan. Hari-hari berikutnya, perubahan Wira semakin jelas. Pemuda yang dulu ramah dan suka menolong, kini menjadi sosok yang cepat marah. Tatapannya tajam, ucapannya sering menyakitkan, dan senyumnya kini terasa dingin. Orang-orang desa mulai menjaga jarak, tapi tidak ada yang berani menegurnya secara terang-terangan. Setiap malam, Wira tidak pernah lepas dari keris hitam. Ia tidur dengan keris di sisinya dan kerap terbangun oleh mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah lautan darah, sementara keris berbisik di telinganya. "Darah, kau butuh darah. Hanya dengan itu, kau akan semakin kuat." Awalnya, Wira mencoba menolak.
Ia mengunci keris dalam kotak kayu, tapi suara itu tetap datang, menembus pikirannya. Setiap kali ia menatap bilah hitam itu, ada dorongan aneh dalam hatinya, seperti rasa lapar yang tidak bisa dijelaskan. Puncaknya terjadi ketika seorang pemuda desa, Jaka, menantang Wira karena sikapnya yang semakin angkuh. Pertengkaran kecil berubah menjadi perkelahian. Jaka hanya bermaksud melindungi kehormatan keluarganya, namun Wira kehilangan kendali. Di depan banyak orang, ia menghunus keris. Dengan satu tebasan cepat, darah Jaka mengalir. Orang-orang menjerit ketakutan. Beberapa lari, beberapa lainnya terdiam membeku. Wira terengah, tapi bukan rasa penyesalan yang ia rasakan. Justru ada sensasi hangat, kekuatan baru yang mengalir di tubuhnya. Keris bergetar dalam genggamannya, seolah ikut merasakan kepuasan itu. Dari ujung bilahnya, setetes darah menetes ke tanah, dan Wira mendengar bisikan semakin keras. Ya, lebih banyak darah. Sejak malam itu, teror melanda desa. Wira tak segan mengancam siapa saja yang menentangnya. Ia mulai memaksa orang tunduk kepadanya, menuntut persembahan makanan, bahkan harta. Warga yang berani melawan akan hilang entah kemana, dan tak lama kemudian orang-orang menemukan tanah bercak merah di tepi hutan. Ki Jaya, sang dukun tua, hanya bisa mengamati dengan hati berat. Ia tahu keris itu telah membuka dahaga yang tak bisa ditutup lagi. Namun berhadapan langsung dengan Wira berarti mengundang maut. Kutukan telah bangkit dan darah akan terus mengalir sampai keris itu kenyang. Wira kini jarang terlihat di siang hari. Ia lebih sering muncul di malam gelap, berjalan dengan langkah angkuh, membawa keris yang selalu berkilau samar meski tidak ada cahaya. Bayangan hitam seolah mengikuti setiap langkahnya. Bagi warga, Wira bukan lagi pemuda desa. Ia telah menjadi jelmaan kegelapan, haus darah dan tak terkendali. Desa yang dahulu damai kini berubah menjadi tempat yang diliputi ketakutan. Pagi hari, jalanan terasa sepi. Anak-anak tidak lagi berani bermain di sawah. Malam hari, pintu-pintu rumah tertutup rapat, lampu dimatikan, seakan kegelapan lebih aman daripada sorot mata Wira yang semakin menyeramkan. Wira sendiri makin larut dalam kekuasaan barunya. Ia merasa tidak ada yang mampu melawannya. Tubuhnya lebih kuat. Tenaganya seakan berlipat ganda setiap kali keris itu meneguk darah. Semakin lama, suara bisikan dari keris tidak lagi terdengar samar, melainkan jelas seperti percakapan. "Kau adalah tuanku, lanjutkan, kuasai mereka semua." Ki Jaya menyadari bahwa kutukan keris telah bangkit sepenuhnya. Ia berkali-kali mencoba memberi peringatan pada warga agar tetap bersatu, namun rasa takut membuat mereka bungkam. Tidak ada yang berani mengangkat senjata melawan Wira. Jika ini dibiarkan, desa ini akan musnah dalam waktu singkat, bisik Ki Jaya pada dirinya sendiri. Malam itu, Wira berdiri di puncak bukit kecil yang menghadap desa. Bulan purnama memantulkan cahaya pucat pada bilah kerisnya. Ia merasakan sesuatu bergetar di dalam tubuhnya. Bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga aura kegelapan yang semakin kuat. Bayangan hitam perlahan membesar di belakangnya, membentuk sosok menyerupai raksasa gaib. Warga yang mengintip dari kejauhan melihat hal itu dan langsung tersungkur ketakutan. Beberapa berbisik bahwa Wira bukan lagi manusia, melainkan jelmaan iblis. Malam itu, suara tangisan terdengar dari setiap sudut desa. Namun, ada satu hal yang membuat Wira semakin terjerat dalam kutukan itu. Rasa haus yang tak terpuaskan. Membunuh Jaka saja tidak cukup. Mengintimidasi warga pun tidak lagi memuaskan.
keris itu menuntut lebih banyak, darah yang lebih kuat, korban yang lebih besar. Dalam tidurnya, Wira bermimpi aneh. Ia berada di tengah lautan api, dikelilingi bayangan-bayangan hitam. Dari balik api muncul sosok raksasa dengan wajah menyerupai keris itu sendiri, tajam, dingin, dan penuh kebencian. Sosok itu berkata, "Kau adalah pilihanku, tetapi ingat, kekuatan abadi menuntut pengorbanan abadi. Tidak ada jalan kembali." Wira terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, namun di matanya tidak ada ketakutan. Yang ada hanyalah senyum tipis. Ia telah menerima perannya bukan lagi sebagai manusia biasa, tetapi sebagai penerus kutukan keris hitam. Ki Jaya tahu, jika dibiarkan, kutukan ini akan menjalar lebih jauh dari desa, mungkin ke seluruh tanah Jawa. Dengan suara berat, ia berkata kepada murid-muridnya, "Waktunya tiba, kita harus melawan meski nyawa jadi taruhannya." Dan malam itu, di tengah ketakutan, muncul secerah harapan. Ki Jaya mulai menyiapkan ritual kuno, satu-satunya cara untuk menghadapi kekuatan keris hitam. Malam itu, langit di atas desa tampak berbeda. Awan hitam pekat menggantung, bulan purnama seakan tertutup bayangan. Angin bertiup kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Seakan seluruh alam tahu, pertempuran yang akan datang bukan sekadar manusia melawan manusia, melainkan terang melawan kegelapan. Ki Jaya berdiri di pelataran balai desa, dikelilingi para muridnya yang telah ia persiapkan. Lingkaran ritual telah digambar dengan arang hitam, dihiasi bunga, dupa, dan kendi berisi air suci. Di tengah lingkaran itu, api unggun menyala, menyebarkan cahaya hangat yang rapuh dibandingkan gelap malam. "Waktunya tiba," ucap Ki Jaya lirih. "Jika kita gagal malam ini, bukan hanya desa ini yang binasa, tapi seluruh tanah ini akan jatuh dalam cengkeraman kutukan." Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar. Dari arah bukit, Wira muncul, diiringi angin yang berputar kencang. Matanya merah menyala, bibirnya menyunggingkan senyum dingin. Di tangannya, keris hitam bergetar seolah hidup. "Jadi ini lawan yang kalian siapkan untukku," seru Wira, suaranya bergema seakan dua suara sekaligus, suaranya sendiri dan suara iblis dari dalam keris. Tanpa ragu, para murid Ki Jaya menyerang. Namun setiap tebasan mereka terpentar oleh aura hitam yang mengelilingi Wira. Dengan satu ayunan keris, Wira menghempaskan 3 orang sekaligus. Jeritan memenuhi udara. Ki Jaya lalu melangkah maju, tangannya membentuk mudra, bibirnya melantunkan mantra kuno. Dari tanah, cahaya biru keemasan muncul, membentuk dinding pelindung yang mencegah aura hitam Wira merambah lebih jauh. Pertarungan sengit pun dimulai. Keris hitam beradu dengan tongkat bambu tua Ki Jaya, setiap benturan menimbulkan percikan cahaya merah dan biru. Angin bertiup kencang, dedaunan berterbangan, tanah bergetar. "Lepaskan keris itu, Wira!" teriak Ki Jaya. "Kau masih bisa kembali." Namun Wira hanya tertawa. "Aku lebih kuat dari siapapun. Kau pikir aku ingin kembali menjadi manusia lemah itu? Tidak, Ki Jaya, inilah takdirku." Dengan kekuatan penuh, Wira menebaskan keris, hampir mengenai dada Ki Jaya, namun sang dukun berhasil menangkis, lalu segera meletakkan kendi air suci di tanah. Mantranya berubah semakin cepat, cahaya emas dari lingkaran ritual makin terang, menekan aura hitam. Wira menjerit marah,
bayangan raksasa di belakangnya semakin jelas, seperti iblis yang hendak keluar dari tubuhnya. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Ki Jaya lalu mengorbankan dirinya. Ia menusukkan tongkat bambu ke tanah, memusatkan seluruh tenaga hidupnya ke dalam ritual. Cahaya emas menyelimuti tubuhnya, lalu merambat ke keris hitam. Wira menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Keris di tangannya bersinar merah menyala, lalu retak sedikit demi sedikit. Iblis yang bersemayam di dalamnya meraung, suaranya bergema hingga mengguncang langit. Dengan teriakan terakhir, Wira jatuh berlutut. Keris hitam hancur berkeping-keping, meledak menjadi debu yang terbawa angin. Namun Ki Jaya pun roboh. Napasnya terengah, matanya menatap langit untuk terakhir kalinya. Kutukan telah berakhir, bisiknya sebelum akhirnya terdiam selamanya. Pagi tiba, langit kembali cerah, burung berkicau, dan desa perlahan bernapas lega. Wira kini kembali dalam rupa manusia biasa, terlentang lemah, menangis dalam penyesalan. Kutukan memang telah dihentikan, namun harga yang dibayar begitu mahal. Desa kehilangan banyak nyawa dan sang penjaga, Ki Jaya, telah mengorbankan hidupnya. Namun, bagi warga, pengorbanan itu menjadi peringatan tidak ada ambisi atau kekuatan yang layak dibayar dengan jiwa. Dan keris hitam, meski sudah hancur, akan selalu dikenang sebagai simbol dahsyatnya sebuah kutukan. Legenda hanyalah permulaan. Masih banyak kisah yang menunggu untuk dibangkitkan. Jangan lewatkan cerita berikutnya hanya di Fantasia Nusantara.